Presiden. Terima kasih Yang Mulia. Dari Presiden ada satu pertanyaan yang terkait dengan dalam hal terjadi bahaya yang kita ketahui bersama bahwa bahaya ini ada juga bahaya yang kita tidak bisa prediksi datangnya kapan dan dampaknya seperti apa dan membutuhkan penanganan atau respon yang cepat. Apakah negara harus menunggu persetujuan DPR yang mana dalam pengambilan keputusannya itu mempunyai potensi juga bahwa ini ada potensi resiko kebuntuan politik. Pada saat itu apakah kita harus menunggu sehingga mengurangi respon terhadap untuk menangani bahaya tersebut? Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Majelis Hakim. Cukup, silakan. Bapak Daniel. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ahli untuk keterangannya. Saya ingin perspektif ahli ya terkait dengan sejumlah undang-undang yang sebenarnya semangatnya itu ada nuansa daruratnya ya. Kalau Undang-Undang 23 PRP 59 ini kan sebenarnya dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 ya, karena kembali dengan dekret itu. Atas dasar itu kemudian Soekarno mengeluarkan Perpu. Nah, Perpu ini kan sebenarnya mencabut Undang-Undang 74 tahun 57 yang mengacu pada Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, saya ingin perspektif ahli terkait dengan sejumlah undang-undang yang ada, misalnya Undang-Undang tentang penanganan konflik sosial, Undang-Undang tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang tentang karantina kesehatan. Tadi juga pemohon sempat menyebut RUU PKB yang sudah disepakati tapi tidak diundangkan. Kemudian ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, undang-undang COVID dan sebagainya. Nah, menurut ahli bagaimana disinergikan ya? Apakah misalnya kalau undang-undang 23 PRP 59 ini misalnya dinyatakan inkonstitusional, apakah tidak cukup undang-undang yang lain ini bisa dijadikan dasar? Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya lihat dalam keterangan ahli tadi tidak sempat disampaikan karena waktu terbatas. Penjelasan pasal 1 itu dinyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menguji keputusan presiden tentang keadaan bahaya tersebut. Ya. Nah, ini kan sebenarnya undang-undang ini berasal dari Perpu, kita bisa tahu situasi pada waktu itu kan demokrasi terpimpin. Ya. Sehingga memang ini kan tidak tepat, karena fungsi pengawasan itu bisa oleh parlemen, bisa juga oleh kekuasaan yudisial. Di beberapa konstitusi itu bahkan disebut ada hierarki pengadilan untuk menyatakan keadaan bahaya itu tidak memenuhi syarat. Amerika kan sebenarnya Mahkamah Agungnya itu berwenang menyatakan keadaan tidak darurat. Artinya kewenangan itu selain pembatasan oleh parlemen atau DPR juga bisa lewat kekuasaan kehakiman. Nah, ini kan sebenarnya penjelasan pasal 1 ini contoh bahwa sebenarnya situasi itu sudah tidak seperti sekarang lagi kan. Nah, bagaimana perspektif Ibu terkait hal ini? Karena kalau dari segi fungsi pengawasan hanya yang terakhir yang terjadi di 3 provinsi ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Itu kan pemerintah tidak mendeklar secara de jure, tapi pemerintah pusat kemudian mengambil tindakan. Nah, itu kelemahannya seperti apa menurut ahli kalau terkait hal itu? Itu saja dari saya yang mulia Pak Ketua. Terima kasih. Itu ahli silakan dijawab sekaligus pertanyaan dari pemohon, pemerintah dan dari hakim. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ya izin menjawab Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada praktiknya memang saya tidak bisa meramal ya apakah ketika mahkamah menolak atau mahkamah akan mengabulkan nanti akan terjadi situasi seperti apa. Itu di luar kewenangan dan kapasitas saya sebagai ahli. Jadi dan saya tidak melakukan riset mengenai hal tersebut.
Tetapi yang saya bisa katakan adalah bahwa di dalam situasi-situasi yang ada di dalam PRP 2359, ada situasi misalnya darurat sipil, darurat militer, ataupun darurat perang, maka yang menjadi persoalan adalah civil government-nya. Jadi kalau darurat sipil, kita sipil masih bisa menguasai kekuasaan pengelolaan. Mic-nya didekatkan Oh, ya, sedikit siap. Ibu. Nanti nggak tercover diri salah nanti. Siap. Jadi saya ulangi ya, saya mohon maaf kepada pemohon bahwa saya tidak bisa memprediksi ya apabila mahkamah akan menolak atau akan mengabulkan perkara ini, maka dampaknya seperti apa, karena proses mungkin akan menjadi perbincangan untuk segera merubah juga ya undang-undang ini. Namun dalam konteks tentang praktek militeristik dan seterusnya, maka saya ingin menjelaskan bahwa apa sih yang paling ditakuti ya daripada ketidakjelasan mengenai darurat militer misalnya atau darurat sipil yang ada di PRP 2359 adalah pemerintahan sipilnya. Kita sudah capek-capek ikut pemilu, pilkada yang berbiaya besar, tapi hanya dengan deklarasi darurat militer saja, maka kekuasaan sipil akan beralih ke kekuasaan militer. Pemerintahan daerah akan beralih bukan dari sipil lagi, akan ke militer dan seterusnya. Dan itu sebenarnya walaupun hanya bisa dilokalisasi pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan lingkup kebencanaan, tapi itu menunjukkan bahwa ancaman-ancaman terhadap civil government itu mungkin saja terjadi, apalagi dengan konteks di mana kita tidak punya mekanisme untuk men-challenge-nya di pengadilan seperti mana yang tadi Bapak Hakim Daniel Yusmih menyatakan hal itu yang sebenarnya sudah tidak sesuai lah dan seterusnya. Oleh karenanya kekhawatiran masyarakat sipil dulu beberapa waktu lalu terhadap adanya darurat militer ketika dalam kasus demonstrasi yang ada di DPR dan kemudian ada salah satu ojol yang kemudian terlindas atau dilindas Allah alam dalam alat berat yang dimiliki oleh aparatur negara. Kekhawatiran terhadap darurat militer itu sangat besar karena mereka takut bahwa sesusah payah kita terhadap pemerintahan sipil ini akan hilang begitu saja hanya karena satu deklarasi saja. Dan deklarasi itu pun kemudian kita sendiri tidak bisa untuk men-challenge-nya. Warga negara tidak punya kewenangan untuk melakukan men-challenge itu karena secara prosedural belum pernah diatur di dalam konstitusi kita maupun di dalam undang-undang pelaksananya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang RUU PKB. RUU PKB betul, ini saya pikir ini argumentasi yang sangat baik dan juga ini juga menguatkan bagi DPR untuk bisa aktif kembali untuk kemudian meninjau kembali berbagai peraturan-peraturan, salah satunya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, hak asasi manusia, dan salah satunya memang RUU PKB saat itu. Jadi saya setuju bahwa ini adalah merupakan bentuk daripada sebenarnya inisiatif yang bagus sekali dari DPR dan saya pikir kekhawatiran dari yang melahirkan kasus Semanggi itu ya di yang akhirnya tidak jadi itu karena masyarakat justru trauma dengan adanya berbagai macam kasus darurat yang ada di Indonesia. Dan trauma-trauma ini sebenarnya justru terjadi karena kita tidak punya fasilitas untuk melakukan check and balances terhadap kedaulatan itu. Jadi trauma-trauma kita terhadap darurat militer di Aceh, korbannya banyak sekali. Dan sampai saat ini ada mungkin kita dengar di berita ya tentang pemulihan HAM berat dan seterusnya atau darurat militer yang terjadi misalnya di Papua dan seterusnya yang kemudian sampai hari ini terus bergaung dan menjadi salah satu desakan internasional yang dianggap sebagai bentuk salah satu pelanggaran HAM dan seterusnya. Itu karena memang warga negara tidak punya saluran yang disediakan untuk membela dirinya sendiri. Jadi oleh karenanya trauma-trauma itu kemudian menurut saya menjadi salah satu bias yang mana mengakhirkan pada situasi-situasi pasca reformasi yang menurut saya nggak stabil. Tapi mungkin saja di hari ini apabila kita bahas kembali ataupun kita diskusikan kembali perubahan-perubahan tentang bagaimana menguatkan pemerintahan sipil, karena kalau sipil lawan militer mungkin kita nggak akan menang gitu ya, atau mungkin menang tapi kita sulit untuk dan lain sebagainya. Saya bukan pakar di bidang itu, tapi mungkin akan punya banyak persoalan. Saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari pemerintah ya. Jadi pemerintah menyatakan bahaya kan tidak bisa diprediksi dan dampaknya seperti apa dan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Nah, oleh karenanya sebenarnya di riset saya di pasal 12 itu klausulanya kan Presiden menyatakan keadaan bahaya
Jadi siapa sih yang declare? Declare itu adalah presiden. Kenapa presiden? Karena secara teori itu dianggap the sovereign, orang yang mendapatkan kedaulatan dari rakyat untuk kemudian memimpin negara tersebut. Karena kalau saya, Bapak dan semuanya bicara bahwa ini darurat, ini enggak darurat, Hakim MK mungkin juga punya pendapat ini enggak darurat, maka kita punya banyak perdebatan. Oleh karenanya dalam teorinya Carl Smith itu dia disebut presiden. Tapi syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, legislatif, kenapa disebut legislatif model? Karena undang-undang ini sebagai guidance untuk bagaimana cara untuk menyimpangi hukumnya, apa yang boleh dan tidak boleh. Contoh, apakah boleh di dalam misalnya darurat, tadi disebutkan ada darurat bencana, tiba-tiba kita memerger bank, nggak boleh, karena ada undang-undang yang lain. Jadi kita harus proporsional, usaha kita untuk menyimpangi hukum harus sebanding dengan upaya yang kita akan dapatkan. Itu ada proporsionalitasnya seperti itu dan seterusnya. Oleh karenanya dia diatur oleh DPR dan juga pembentuk undang-undangnya itu presiden juga yang ikut terlibat. Pertanyaannya adalah kan mudah, siapa tahu nanti ke depannya ada situasi yang kita tidak bisa prediksi. Nah, oleh karenanya di dalam pendekatan legislatif model sebenarnya ada juga fungsi sebenarnya yang digunakan di pasal 22. Ini kalau kita mau bahas yang di luar pasal 12. Jadi sebenarnya bisa presiden kemudian ingin misalnya menyimpangi hukum apa atau hak asasi yang modelnya seperti apa, dia bisa tetapkan itu sebagai bagian dari Perpu yang kemudian setelah Perpu itu ditetapkan dia punya dasar yang karena Perpu setara dengan undang-undang, dia boleh membuat exception yang dia bisa laksanakan sebagai eksekutif sebagaimana pasal 22. Tetapi jika itu tidak dilakukan dan dia menerobos semuanya, maka itu akan menjadi persoalan. Oleh karenanya di dalam kondisi-kondisi de facto seperti itu yang banyak terjadi di Indonesia, kadang-kadang pengadilan, apalagi dulu kita tidak punya MK ya, kadang-kadang pengadilan tidak bisa melakukan review terhadap hal-hal tersebut. Jadi ketika misalnya presiden melakukan tindakan-tindakan di luar yang menurut dia penting ya, misalnya presiden, siapapun presidennya ya, kita nggak ngomongin presiden saat ini ya, siapapun presidennya menganggap bahwa wah nanti kita akan diserang oleh mana gitu misalnya, terus tiba-tiba ada meteor jatuh dan segala macam, tapi kita belum pada undang-undangnya, maka yang patut dilakukan adalah mereka membuat dulu undang-undangnya, baik itu Perpu, bisa lewat Perpu atau kalau DPR-nya nggak bisa cepat, lalu dia akan menggunakan pengecualian-pengecualian yang diberikan di dalam Perpu tersebut atau undang-undang tersebut untuk memberikan hak dia dalam menyimpangi hukum. Jadi landasan legalitas dalam menyimpangi hak itu sendiri lahirnya harus dari undang-undang. Kenapa harus dari undang-undang? Karena itu ditulis di pasal 12. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak yang mulia Hakim Daniel Yusmik. Ya, saya setuju ya Pak ya. Bapak ini salah satu referensi saya untuk saya buat disertasi soalnya. Jadi Bapak menyatakan bahwa ada banyak sekali undang-undang, namun undang-undang ini sebenarnya punya problematikanya masing-masing. Apakah undang-undang ciri dari hak tender itu adalah exception, adanya pengecualian? Seharusnya kita tidak boleh membuat pengecualian. Harusnya hukum itu sifatnya berlaku untuk semua orang, semua kalangan, dalam kondisi-kondisi apapun harusnya seperti itu. Tapi kenapa dalam situasi-situasi itu bisa kita simpangi? Kan harus ada ukurannya ya, penyimpangannya bagaimana, kapan dia disebut penyimpangan yang sah dan seterusnya. Maka ada undang-undang sektoral yang tadi disebutkan, ada misalnya undang-undang tentang bencana, undang-undang karantina kesehatan, atau undang-undang konflik sosial, atau undang-undang tentang krisis ekonomi dan seterusnya ya, dan beberapa undang-undang yang sebenarnya di dalamnya itu bicara mengenai exception atau pengecualian-pengecualian apa saja yang boleh disimpangi oleh presiden di dalam melakukan upaya penyelamatan terhadap kedaulatan tersebut. Sayangnya mungkin juga sudah dibahas ya di banyak forum dan tulisan, dia tidak merujuk pada pasal 12. Ini salah satu daripada loophole daripada undang-undang tersebut dan mudah-mudahan sebenarnya ini juga bisa di judicial review karena dia tidak merujuk pada pasal 12. Karena apa? Karena prinsipnya keadaan bahaya itu adalah sebuah perubahan rezim hukum. Dia bukan klausula baku ya. Jadi andai kata nanti ke depan tiba-tiba PRP 2359 kemudian dihapuskan, tadi misalnya Pak Daniel Yusmik melakukan formulasi, lalu lahirlah undang-undang sektoral sendiri, itu juga boleh menurut saya. Tapi dia harus merujuk pada pasal 12 karena kita hanya punya satu pasal itu saja
yang memperbolehkan negara kita melakukan penyimpangan hukum padahal kita adalah negara hukum. Jadi gimana cara menyimpangi hukum di sebuah negara hukum dengan cara paling konstitusional menurut hukum. Nah itu adalah PR daripada hukum tata negara darurat yang harusnya kita pertahankan di dalam sistem pemerintahan kita. Itu bisa dilakukan. Jadi tapi masalahnya kita tidak punya undang-undang lain yang setara dengan darurat militer dan seterusnya. Begitupun dengan darurat perang, yang sebenarnya keadaan perang itu adanya di pasal 11, harus dengan persetujuan DPR terlebih dahulu. Jadi ada beberapa kontradiksi-kontradiksi yang memang adanya di PP 2359 dan saya pikir peluang untuk mengkaji ini akan jauh lebih besar lagi dalam kondisi yang misalnya kondisi global maupun kondisi nasional yang penuh dengan ketidakpastian ini Pak. Jadi barangkali cukup. Saya pikir cukup ya. Saya mau. Hanya tadi waktu menyebut Pak Daniel tadi, Bapak ini apa tadi, nggak jelas tadi apa itu? Bapak ini saya sering rujuk pas saya disertasi. Karena sering menyebut nama Daniel kayaknya lancar sekali itu. Hanya itu ya, saya kira tadi ada apa. Baik, termasuk tadi menyebut gelar tadi MCDR ya, bukan DPR, ini bagian persidangan salah tulis ini. Jadi Master Conflict Dispute Resolution ya, oke. Mohon dimaafkan. Baik, dari pemohon masih akan mengajukan ahlinya atau tertulis saja? Pak Charles Simabura kan sudah mengirim keterangan tertulis ini. Izin yang mulia, sudah yang mulia. Iya, tetap mau dihadirkan atau ini cukup disampaikan secara tertulis saja? Sama juga kami pertimbangkan dan kami pelajari juga. Baik, cukup yang mulia. Cukup ya, cukup. Baik. Dari Presiden dan DPR akan mengajukan ahli? Tidak yang mulia. Tidak, DPR tidak juga? Dari DPR tidak yang mulia. Baik, kalau begitu hari ini adalah sidang terakhir untuk permohonan ini. Jika akan mengajukan kesimpulan, ditunggu hingga hari Jumat 10 Juli 2026, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Para pemohon, kemudian DPR dan Presiden jika akan mengajukan kesimpulan diberi waktu hingga 10 Juli hari Jumat. Terima kasih untuk Ibu Dr. Kurata Ayuni Esa MCDR, ini alumni MK juga. Atas keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.